Shalom, Hora Samanginang. Ini adalah khotbah untuk Minggu tanggal 6 Oktober 2024, Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Nats khotbah kita dari 2 Timotius 4 ayat 1-5. Topik Minggu, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Kita berangkat dari latar belakang. Pertama, Timotius ini adalah seorang yang dianggap anak oleh Rasul Paulus, sekaligus penetua atau sintua dari Paulus yang membantunya menjalankan pelayanan di Korintus. Jadi surat ini dikirim oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di masa penahanannya yang kedua di Roma antara tahun 64 sampai 65 Masehi, tidak lama sebelum dia mati martir. Jadi surat ini termasuk dalam golongan surat-surat pastoral, sama seperti surat Titus. Maksudnya adalah surat ini berbeda dengan surat-surat dari Rasul Paulus lainnya yang dikirim ke jemaat Korintus, Efesus, atau Galatia. Secara khusus Paulus meminta kepada Timotius di dalam suratnya ini untuk siap sedia dalam memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya, katanya begitu. Seperti seorang prajurit yang selalu siaga mengantisipasi segala macam situasi, pemberitaan firman juga harus dibarengi dengan sikap siaga untuk berani bagaimanapun keadaannya. Jadi Paulus tahu bahwa perjuangan Timotius dalam memberitakan Injil akan menemui banyak jalan terjal dan banyak tantangan yang mungkin bisa saja membuat dia jadi semakin tidak semangat atau meruntuhkan semangatnya. Yang pertama, pada saat itu memang orang Kristen sedang banyak diburu dan dipenjarakan oleh Kaisar Nero, Kaisar Romawi yang menjabat pada saat itu, yang terkenal sangat membenci orang Kristen. Jadi banyak sekali orang Kristen yang ditangkap, termasuk Paulus salah satunya yang juga menjadi korban penangkapan di sana. Jadi apa yang telah mereka lakukan kepada Paulus pasti akan dia lakukan juga kepada Timotius. Yang kedua, Paulus sadar bahwa Timotius ini masih sangat muda dan ia lahir dari keluarga campuran. Ibunya Yahudi tapi ayahnya Yunani. Jadi Paulus tahu statusnya sebagai anak berdarah campuran serta umurnya yang masih sangat muda akan menjadi batu sandungan dalam pelayanannya nanti. Sebab haram bagi orang Yahudi untuk kawin campur. Jadi dia akan sering dibully pada pelayanannya nanti oleh orang Yahudi. Jadi berikut ini adalah penjelasan dari pesan-pesan Rasul Paulus kepada Timotius. Salah satu tugas dari panggilan gereja adalah marturia atau bersaksi. Kita sebagai orang Kristen harus berani dan tidak malu untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tugas pengabaran Injil ini bukan hanya tugas seorang gembala gereja, bukan tugas pendeta atau penetua, namun juga menjadi tugas semua orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Lalu pemberitaan Injil ini juga tidak hanya dilakukan dari atas panggung atau dari atas mimbar, tapi juga di lingkungan sehari-hari. Bukan hanya pada saat ibadah, tapi dalam kehidupan kita setiap hari kita harus menyatakan iman kita. Lalu memberitakan Injil bukan berarti harus berkhotbah atau berceramah. Dengan bermazmur atau bernyanyi lagu-lagu pujian juga itu sudah termasuk dalam kegiatan marturia atau kegiatan bersaksi. 2000 tahun lalu Rasul Paulus telah mengantisipasi akan adanya ajaran-ajaran palsu. Di Galatia 1 ayat 8 ditulis dia begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Itulah sebabnya ia mengingatkan Timotius di ayat 3, akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sepertinya ramalan Rasul Paulus ini terlihat semakin nyata saat ini. Kita bisa lihat fenomena di dalam kekristenan pada saat ini. Semakin banyak orang yang tidak tertarik untuk datang ke gereja. Mereka berdalih, sekarang ini mendengarkan khotbah bisa juga dilakukan lewat YouTube atau lewat TikTok. Jadi untuk apa kita ke gereja? Yang kedua, semakin banyak jemaat yang lebih tertarik untuk mengkritik, mengkoreksi para pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan. Baik itu khotbah yang disampaikan maupun cara dia menyampaikan. Daripada mendengarkan dan mengimani pesan yang disampaikan oleh pengkhotbah tersebut. Lalu, sekarang ini juga orang tidak lagi senang mendengarkan teguran dan nasihat. Mereka lebih cenderung mencari puji-pujian yang sia-sia. Kita tidak lagi senang bila diingatkan akan kekurangan kita, tapi kita berusaha mati-matian agar segala perbuatan baik yang kita lakukan dapat kelihatan atau dilihat oleh orang banyak. Tidak heran kenapa sekarang sepertinya semakin banyak gereja-gereja baru yang bermunculan yang tidak lagi memiliki identitas dan latar belakang yang baik, tidak memiliki dogma yang jelas, hanya tertarik untuk mengumpulkan jemaat sebanyak-banyaknya tanpa ada motivasi untuk mendidik dan mengajarkan iman yang benar. Bahkan saat ini semakin trending fenomena di mana sesama gembala gereja saling menjatuhkan. Terlalu mudah bagi kita sekarang ini untuk menjustifikasi atau menuduh gereja lain itu sesat. Kamu sesat, kamu sesat, kamu bidah, pendetanya bidah, ajarannya tidak jelas, ajarannya ajaran palsu. Memang benar kita harus menegur orang yang berbuat salah dan mengungkapkan segala kesalahan. Namun bukan berarti kita bisa menuduh atau menghujat orang-orangnya. Tapi kita tegur kesalahannya, kita sayangi orangnya.
Perlu kita ingat, memberitakan Injil bukan berarti harus menyerang pandangan iman orang lain yang berbeda dengan kita. Kekristenan adalah agama yang mengajarkan kasih, bukan kekerasan. Ada alasan mengapa kekristenan bisa kekal bertahan selama 2000 tahun lamanya. Kekristenan bahkan mampu bertahan dan selamat dari berbagai usaha genosida yang dialami, seperti di masa Kaisar Nero yang memburu orang-orang Kristen sampai ke penjuru dunia, di masa Perang Salib yang berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, di mana banyak sekali kota-kota suci yang jatuh ke tangan pasukan Islam pada saat itu, sampai gerakan antisemitisme yang digagas oleh Adolf Hitler yang berniat membinasakan semua orang Yahudi dari muka bumi. Bila kekristenan mengajarkan kekerasan, maka sudah sejak lama ajaran kekristenan dilarang atau bahkan dimusnahkan karena akan dicap sebagai ajaran yang mengajarkan kekerasan dan pemberontakan. Selanjutnya Paulus menyampaikan kepada Timotius supaya menguasai diri dalam segala hal dan bersabar di dalam penderitaan. Sabar maksudnya sanggup menerima hinaan, cacian, penghinaan tanpa membuat kita menjadi benci atau dendam. Seperti Yesus yang dihujat dan dicaci maki, bahkan diludahi semua orang di hari di mana dia disalibkan. Tetapi lihatlah, Yesus tidak membalas perbuatan mereka, sebaliknya ia mendoakan mereka. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sikap iman yang seperti inilah yang telah membuat kekristenan itu bisa bertumbuh sangat besar, sangat pesat seperti sekarang ini. Orang-orang akan melihat kesalehan dan kesabaran kita dalam mengalami penderitaan atau perlakuan tidak adil dari para penguasa atau pemimpin negeri yang lalim dan kejam. Sampai kemudian mereka akan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Shalom, puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.